Halo semua, selamat datang di Kepo edisi spesial Bakti untuk Negeri bersama saya, Fadila Irna. Di episode kali ini, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke beberapa daerah di Indonesia untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan oleh Bakti Kominfo. Bakti Kominfo melakukan ekspedisi Bakti untuk Negeri ke 4 titik di Indonesia. Miangas, Pulau Rote, Jayapura, dan Sabang. 4 titik tersebut termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Sinyal bakti yang hadir dalam beberapa tahun terakhir di beberapa titik di Indonesia memberi manfaat bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Komunikasi yang semakin mudah membuat budaya setempat yang eksotis semakin dikenal oleh dunia luas. Mari kita simak bersama-sama liputan tim Medcom ID dengan Bakti Kominfo, Ekspedisi Bakti untuk Negeri. Seberapa kenalkah kita dengan negara tercinta ini? 17.500 pulau yang menghiasi Nusantara dengan beragam keindahan di dalamnya. Pernahkah dari kita memiliki kesempatan untuk berkunjung ke daerah-daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain? Untuk melihat kehidupan masyarakat dan berbagai upaya pembangunan di tapal batas negeri. Bagi sebagian orang, mungkin ini adalah perjalanan yang sia-sia. Tapi tidak menurut saya. Perjalanan ini adalah bagian dari pengalaman hidup saya dan tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Miangas dalam melihat dan merasakan kehadiran sinyal telekomunikasi dan internet bagi masyarakat di tapal batas yang jauh dari hingar-bingar ibu kota. Saya Aris Setia, saya seorang jurnalis. Kami adalah tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Miangas. Setelah 14 jam perjalanan menggunakan kapal motor Barcelona 2 dari Manado, kami pun tiba di tujuan awal yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut, sebuah kabupaten yang berada di utara Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Filipina dan Republik Palau. Usaha untuk menghadirkan sinyal telekomunikasi dan internet bagi masyarakat kepulauan tidaklah mudah. Ada 17 pulau yang terpisah oleh lautan dengan jarak yang tidaklah dekat. Inilah yang menjadi salah satu tantangan dalam menggelar jaringan telekomunikasi di kabupaten ini. Pak Royke, ini saya pertama kali nih Pak ke Kepulauan Talaut, ke Sulawesi Utara. Pertama kali sampai di Melongowane ini, ibu kota dari Kepulauan Talaut. Saya penasaran bagaimana sebenarnya kondisi sinyal internet di Kepulauan Talaut ini seperti apa kondisinya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kondisi signal di Talaut sebenarnya sudah mulai membaik, tapi terkadang adanya gangguan disebabkan oleh alam, dan kemudian jumlah pengguna masyarakat yang menggunakan HP itu sudah cukup banyak. Upaya kami agar bandwidth ini dinaikkan sehingga tidak lagi lambat loading. Berapa Pak bandwidth yang ada untuk sekarang? 42 bps. Itu dibahagi dari tembak ke Kalongan dibahagi ke Beo, Esang Selatan, kemudian dari Melong ke Lirung ke Kalongan, terus ke Pulau paling timur sebelah. Angkutan laut perintis menjadi moda transportasi yang sangat diandalkan oleh masyarakat kepulauan terpencil, terluar, dan terdepan. Adanya angkutan laut perintis tersebut merupakan bukti kehadiran negara untuk merajut konektivitas wilayah dan merangkai Nusantara. Tanpa kehadiran kapal perintis, urat nadi perekonomian dan pembangunan di pulau-pulau tersebut akan terganggu.
Kapal Sabuk Nusantara 69 biasanya berlayar setiap 2 kali dalam sebulan sesuai rute pelayarannya. Setidaknya, lebih dari 20 pelabuhan yang disinggahi oleh kapal ini dalam 1 kali pelayaran. Sinyal HP lancar nggak? Iya, Bang. Lancar ya? Oke. Kalau akses internet? Tapi kalau kendala sinyal sering nggak sih terjadi di sini? Kalau cuaca kayak gini ya? Kalau cuaca lagi nggak bersahabat kayak gini sering ya? Oke, makasih ya. Diberitahukan kepada pengantar, pengunjung, pedagang, buru-buru bagasi, dan yang tidak ikut berlayar, kami persilakan turun dari kapal sekarang juga, karena kapal akan segera diberangkatkan. Terima itu dalam catatan kami itu sudah sekitar 60-70%. Jadi tinggal daerah-daerah tertentu yang seperti di bagian utara, Talaut, bagian selatan, dan Pulau Salibabu sebagian. Di Nanusa juga sebagian. Yang lain tinggal perbaikan. Fasilitasnya sudah ada, towernya sudah ada, ya tinggal perbaikan. Perahu kuning ya? Perahu warna Keindahan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur tak pernah habis untuk dikulik. Bentang alam yang indah bersanding dengan budaya lokal yang eksotis. Kali ini, saya dan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri akan melihat budaya Menawan di Pulau Nusa Lontar. Kabupaten Rotendao semakin gencar mempromosikan kesenian lokal mereka. Tak hanya melalui acara adat, tarian rote juga sering muncul di kegiatan nasional maupun internasional. Di sini saya bertemu Mentari Suwek, penari muda yang aktif di media sosial untuk mempromosikan kesenian rote. Inilah cerita dia memperkenalkan tarian Nusa Lontar pada dunia luas secara daring dari Kabupaten Rotendao. Satu, dua, ya betul, 3. Sekarang angkat tangannya pelan-pelan, jangan diganti kakinya. Yang satu panjang, ya. Tangan yang ini di samping telinga, coba. Tangan kanan ya? Ya, tangan kanan di samping telinga, yang kirinya memanjang. Ya, terus 1, 2, 3, 4. Ya, betul Kak. 6, 7, 8. Kalau mau selesai biasanya tangannya ke bawah lagi. Oh, Iya, ulang ke gerakan yang pertama. tapi ini gerakan dasar ya? Iya, ini dasar. Kalau sudah bisa ini berarti untuk melatih tarian yang lain itu jadi lebih mudah. Kamu mulai menari seperti ini? Mulai kapan tari? Mulainya kelas 4 SD, tapi seriusnya itu mulai SMA kelas 1. Kenapa Iya. menari? Disuruh les sama orang tua atau pingin? Ya, awalnya kan itu kayak bukan disengaja gitu kan, harus mewakili lingkungan. Tapi kalau waktu keputusan ikut sanggar itu memang keputusan sendiri dan mau latihan. Mau ini lebih serius lagi untuk latihan dan ada media, ada wadahnya begitu. Berarti kamu sudah berapa tahun menggeluti dunia ini?
Jadi 2012. 2012 berarti 8 sekarang 8 tahun ya. ya. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang tarian Teorenda. Gerakan tangannya sama, tapi dengan irama dan juga hitungannya berbeda. Kalau di Taibenu hitungannya 8 kali kanan, habis ganti ke kiri 8 kali. Tapi kalau di Teorenda hanya 4 kali. Mulai pelan-pelan, mulai mengenalkan lewat YouTube juga. Karena kan kalau di YouTube tersimpan lebih lama dan bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan, ketika mungkin di zamannya itu mulai orang menari lagi, atau mulai mencari tahu yang adat asli, kan pasti dia akan dicari. Jadi saya mulai belajar walaupun masih sangat sederhana, tapi mulai mengenalkan dengan menyimpan di YouTube ataupun di sosial media. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang belajar. Jadi kondisinya itu dari dulu susah sinyal, itu bahkan untuk muncul dua bar sinyal perlu ada di tempat-tempat khusus, digantung di tempat-tempat tertentu supaya bisa komunikasi. Tapi sekarang semenjak tahun 2014 atau 2015 mungkin, itu sinyalnya sudah mulai membaik, sinyal internet juga sudah mulai membaik. Kemudian di tahun 2015, 16, 17 sampai sekarang itu baru mulai maju. Jadi orang-orang juga sudah mulai aktif menggunakan sosmed, YouTube, dan penggunaannya juga macam-macam untuk sinyal. Di sini banyak orang yang sudah mulai mengembangkan usaha menggunakan sosial media. Komunikasi yang makin mudah membuat budaya rote yang eksotis semakin dikenal dunia luas. Ibu kan dalam 2 tahun terakhir ini Bakti sudah membangun beberapa tower di Rotendao ya Bu. Dengan adanya komunikasi dan jaringan internet yang semakin bagus, apa itu membantu promosi budaya di Rotendao? Kami berterima kasih bahwa sudah 2 tahun ada Bakti. Memang cukup mempengaruhi di dalam promosi tarian. Bersyukur bahwa anak-anak yang sudah punya bakat itu mereka sudah bisa ditampung dalam sanggar, sehingga mereka lebih berinspirasi untuk mengembangkan bakat-bakat mereka sebagai penari, sehingga sekarang ini terlalu banyak yang suka ingin datang ke Rote tentang pariwisata yang ada di Rote. Apa saja manfaatnya? Saya akan menari sampai saya tidak bisa menari lagi. Dan ketika sampai di saat itu, saya berharap sudah banyak orang atau banyak anak-anak muda atau anak-anak generasi setelah saya yang mulai mencintai seni tari daerah Rote. Takabani neunu saman suwe. Sejak 2015 saat namanya Segmen Public Papua Community System itu masih di Papua, kita sudah bisa merasakan khususnya di daerah Jayapura, kemudian Biak, Merauke, di daerah-daerah di dalam kotanya itu sudah sedikit setara. Secara khusus untuk pengembangan kampung, untuk pengembangan masyarakat,
Internet ini penting sekali karena lewat internet kita bisa mengakses yang pertama dunia luar. Jadi masyarakat bisa tahu tentang apa yang terjadi di dunia luar. Mereka juga bisa mengakses pendidikan secara khusus untuk anak-anak sekolah, ilmu-ilmu yang mereka tidak tahu, mereka bisa tahu lewat internet. Ada kendala yang kami hadapi dengan jaringan. Ya, jaringan saat itu memang lancar, tapi pada beberapa bulan kemudian dia mati total. Jadi kita hubungi ke tim Keminfo di Kerom, datang dan setel, tapi setel cuma 1 bulan tapi macet lagi. Memang saat barang ini belum ada kan kita susah untuk mendapat info atau jaringan ke keluarga yang berada jauh toh. Dan sekarang kita berterima kasih jaringan yang seperti itu sudah ada. Ya gampang untuk kita bisa tahu informasi sampai sejauh mana. Walaupun hubungan keluarga sampai dimanapun bisa komunikasi yang baik. Merson, orang Belgia, tahun 1992, bulan April sekitar itu tanggal 23, dia melihat situasi para janda, fakir miskin, anak-anak terlantar yang memang korban. Dalam arti tidak diperhatikan, hatinya tergerak karena belas kasih, makanya mendirikan sebuah panti ini. Dan anak-anak ini juga karena yatim piatu, yatim dan ekonomi lemah. Juga karena kekerasan dalam keluarga. Anak tidak punya bapak tinggal atau mama, sehingga mereka itu hanya perhatikan oleh opa dan oma yang sudah tua. Dan cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dengan visi seperti ini, kami menerima anak-anak yang terasing dari pedalaman situasi Papua seperti itu. Nah, ini kan ada tumbuh-tumbuhan ya, seperti sayur. Ya. Nah, ini diapain setelah jadi, Suster? Setelah jadi, kami ada 2. Untuk konsumsi sendiri, tapi juga untuk jual, supaya mendatangkan income untuk kehidupan hari-hari untuk anak-anak. Nah, income ini biasanya kami untuk jual itu, kami online, jadi itu happy. Oh. Seperti apa itu, Suster, jual online? Kita pakai WA, lalu video, lalu kirim. Silakan siapa mau beli sayur organik, mari merapat. Dan itu banyak orang pesan juga. Dan memang hebat, luar biasa bakti. Terkait dengan jaringan di sini kan tadi dikatakan ada penjualan yang menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Ya. Apakah selama ini ada kendala, Suster, di sini? Selama kami jual sayur ini memang cukup luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa internet ini masih lancar. Masih lancar. Masih lancar di sekitar Sentani, Hawaii ini. Jadi sebelum adakah peningkatan pembelian sebelum adanya internet sama sesudah ada internet, Suster? Internet lebih cepat. Lebih cepat. Geraknya lebih cepat. Kemudian kita tidak perlu capek-capek, lelah-lelah. Orangnya datang, Adek. Inisiatif pembangunan tol langit ini adalah satu upaya pemerintah dalam membuka akses dan jaringan telekomunikasi di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang sering kita kenal dengan daerah 3T tadi, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, kenapa dipilih 3T? Karena secara komersial memang daerah yang karakteristiknya 3T ini belum dirasakan
menarik untuk digelar penyelenggara telekomunikasi dan menyediakan layanan di sana. Sehingga dirasa perlu strategi khusus dari pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada penyelenggara telekomunikasi agar dalam melayani masyarakat di sana tidak memerlukan investasi yang terlalu besar. Jadi memang di Sabang kami punya beberapa inisiatif yang menjadi bagian dari program Tol Langit, di antaranya adalah penyediaan BTS seluler mikro. Nah, penyediaan BTS ini dalam rangka memberikan layanan telekomunikasi seluler di daerah Sabang, wilayah tertentu yang belum mendapatkan sinyal sebelumnya. Jadi kalau di Pulau Sabang yang padat penduduk, kami yakini penyelenggara telekomunikasi sudah secara masuk. komersial sudah masuk. Tapi ternyata ada area tertentu di Pulau Sabang yang penduduknya sedikit, itu belum mendapatkan sinyal atau masih ada blank spot. Nah, disitulah kami hadir, elaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Nah, itu dia episode Kepo kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Kepo edisi spesial Bakti Kominfo, Ekspedisi Bakti untuk Negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.